Keamanan pada tahap internasional tidak hanya berpatokan kepada permasalahan dan kebijakan kepada lingkungan, hak minoritas, kemiskinan, serta lingkungan. Meluas lagi, keamanan internasional memiliki agenda yang mencakup permasalahan kekuatan dan kesiapan militer, serta kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak minoritas, migrasi, kemiskinan, lingkungan hidup, dan isu-isu sosial lainnya. Perlu diketahui benar bahwa pemenuhan agenda keamanan internasional tidak melulu mengenai hal kemiliteran loh. Dan meluas lagi mencakup hal-hal seperti sumber daya alam, perindustrian, ekonomi, hak minor, pemerintah, budaya, kebijakan nasional, dan lainnya. Pembuktian diantaranya apa? Ada pada kebijakan keamanan tingkat nasional yang mengarah agar dapat mencapai serta memelihara angkatan bersenjata untuk pencegahan dan pertahanan nasional. Hal berbeda ada pada paradigma keamanan internasional yang mempunyai cara kerja sendiri dan berbeda dengan keamanan internasional lainnya. Yang biasanya ketidakamanan datang dari konsekuensi tindakan yang disebabkan oleh anggota masyarakat internasional lainnya, contohnya seperti negara lain, namun dapat juga disebabkan dengan non-state actors seperti kelompok teroris. Maka dari itu, agar negara dianggap sukses, mereka harus mampu mempertahankan kendali efektif penduduk, serta wilayah melalui memonopoli penggunaan kekuatan sah. Perlu kita sadari, setiap manusia atau warga berhak memiliki rasa aman dan tidak khawatir atas keamanan di negaranya. Dan negara pun wajib berusaha menciptakan keamanan tersebut di tingkat nasional maupun internasional. Di era globalisasi ini, manusia perlu memperhatikan setiap tindakan dan perilaku yang saling mempengaruhi individu satu sama lain. Termasuk perbuatan manusia yang benar dan baik akan membantu mencapai kesejahteraan dunia. Apakah keamanan sangat penting untuk diplomasi internasional? Karena semua orang hidup bersama, setiap orang memiliki minat yang berbeda-beda. Keamanan bukan hanya urusan negara atau militer, agenda keamanan sangat amat luas dan mencangkup banyak aktor dan instrumen. Keputusan keamanan internasional sangat dipengaruhi oleh instrumen karena lingkungan keamanan yang sekarang juga mencangkup masalah dan kesiapan militer serta kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau HAM, hak minoritas dan migrasi, kemiskinan, lingkungan hidup, dan masalah sosial lainnya. Untuk itu, keputusan keamanan sangat juga sulit untuk diamati dan rumit dan memerlukan proses yang sangat amat panjang sebelum dibuat. Banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum membuat keputusan keamanan. Maka kebijakan keamanan dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif aktor tentang keamanan. Ada 3 pertanyaan umum dan utama yang menurut saya itu penting. Apa itu keamanan, bagaimana itu keamanan, dan untuk apa itu keamanan. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keputusan aktor tentang keamanan. Memang peran aktor yang baik dan benar itu mempengaruhi ke berbagai bidang dan sektor. Keamanan internasional melibatkan aktor-aktor instrumen dan berbagai sektor lainnya, sehingga sangat amat kompleks dan rumit jika dijabarkan. Untuk menentukan kebijakan yang segera dan tepat, kita harus dapat melihat keamanan dari segala arah, segala perspektif, tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, tetapi dari banyak perspektif. Perjanjian yang melibatkan 2 negara atau lebih untuk bekerja sama secara timbal balik atau biasa disebut dengan aliansi. Sebuah cara negara untuk kooperatif melindungi diri mereka dari ancaman yang sama. Melalui aliansi, setiap negara mengumpulkan sumber daya mereka dan bertindak secara bersamaan. Telah meningkatkan posisi kekuasaan negara secara keseluruhan baik dalam tingkat sistem internasional keamanannya. Dinyatakan sah atau tidaknya sebuah aliansi itu dari mana? Ditunjukkan dengan penandatanganan formal secara publik dan para penandatangannya sudah berjanji untuk mempertimbangkan tindak penyerangan terhadap satu sama lain dari mereka adalah setara dengan serangan terhadap mereka semua. Aliansi dalam bentuk informal berupa bantuan saat krisis militer yang terjamin. Adanya aliansi dapat meningkatkan manfaat ekonomi melalui peningkatan bantuan, perdagangan, serta pinjaman antara mitra aliansinya. Apabila melihat dari sudut pandang great powers, aliansi mampu menyediakan negara dengan keunggulan strategis yang sehubungan dengan potensial musuh negara. Melihat dari sisi-sisi lainnya, aliansi dapat memicu perpecahan yang berujung konflik, seperti hal-halnya kebijakan netral dan ketidakselarasan yang dijalin oleh negara Swedia dan Swiss. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya mengutamakan kontribusi yang baik antar satu negara dengan negara lainnya, yaitu dengan menjadikan aliansi sebagai instrumen yang beresiko dan sulit dalam skala hubungan internasional. Berkembangnya zaman dari masa ke masa, waktu ke waktu, bahkan aliansi muncul dengan begitu banyak benefit atau manfaat yang disertakan dengan efek samping tentunya, sehingga yang menentukan negara berakhir dengan kondisi damai atau justru berkonflik.
Konsep serta sistem internasional tersebut terlihat jelas bahwa emang rumit dan beresiko saat menjalaninya. Memerlukan banyak pertimbangan dari segala aspek agar menjauhkan negara atau negara lainnya dari benturan hambatan konflik global. Selanjutnya, buku yang ditulis oleh Barry Busan yaitu mengenai konsep perlindungan dalam sistem keamanan internasional. Dalam dunia internasional pastinya kita tahu negara-negara memiliki kaitan yang begitu kuat. Negara-negara perlu kerjasama kolektif agar dapat menangani persoalan internasional ini. Buku ini menjelaskan bagi saya bahwa bagaimana studi keamanan internasional dalam dan dari point of view-nya state, negara. Awalnya memang Busan ini membuka dengan konsep perlindungan serta cara-cara penanganannya seperti apa. Bahwa keamanan merupakan sebuah ide yang rumit dan tidak hanya berkaitan dengan ancaman militer saja. Busan melihat negara menjadi jembatan untuk mengamankan diri sendiri atau individu, dan keamanan individu tersebut ternyata saling berkaitan loh dengan nasional. Dan Busan juga mengidentifikasikan bahwa adanya berbagai jenis ancaman utama seperti militer, politik, dan moneter, juga lingkungan. Ancaman militer berada di posisi teratas dalam bentuk kekerasan dan tekanan yang paling merusak lingkungan atau warga dan di wilayah negara tersebut. Kemudian Busan menjelaskan bahwa berbagai metode yang dapat negara tindak untuk menanggulangi ancaman-ancaman tersebut. Dalam arti kata lain, ia mengkaji bentuk perlindungan itu seperti apa saja. Sebagai aktor dalam tingkat internasional, concern menjadi fokus utama kebijakan negara. Keamanan kooperatif menjadikan cara sederhana agar dapat menanggulangi setiap rintangan keamanan yang long term jangkanya di negara-negara tersebut. Kerjasama yang terjalin antar negara yang bersamaan akan memudahkan mengatasi permasalahan yang terjadi di dunia seperti pada isu ketidaksetaraan keuangan dan perekonomian iklim. Buku People, States, and Fear telah memberi pelajaran bagi saya bahwa alangkah lebih baik apabila negara dapat memilih bentuk atau aksi perdamaian yang tidak mengarah kepada ancaman. Konsep dari Non-Traditional Security atau NTS merupakan tantangan keamanan yang ada pada bidang militer. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, bahwa NTS itu mencangkup berbagai isu keamanan yang mengganggu kesejahteraan negara juga masyarakat setempat loh. Sebelum menjelaskan lebih dalam, kita perlu tahu bahwa penulis mengakui bahwa NTS mencangkup banyak masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, NTS melampaui batas kemampuan negara dan butuh bantuan urgensi agar tercipta kesigapan kerjasama yang efektif dalam menanggulangi permasalahan NTS tersebut. Non-traditional security berevolusi baik, yaitu sebagai konsep maupun pendekatan studi keamanan yang dikarenakan adanya pengaruh keamanan berpikir dari perspektif dunia ketiga. Di sisi lain, tradisional keamanan mendasar kepada perlindungan integritas teritorial dan kedaulatan negara dari ancaman militer yang bersifat eksternal. Maka dari itu kita bisa melihat beberapa hal yang bisa saya jabarkan berikut ini. Bahwa pada awalnya NTS ini memiliki banyak bentuk sehingga dapat dikatakan mengancam keamanan. Seperti pada kekerasan yang mengancam keamanan individu, dan dapat dilihat lagi juga NTS ini mengganggu prinsip dasar negara loh, seperti masyarakat dan wilayahnya yang telah memandang prinsip kedaulatan negara sebagai kekuatan istimewa bagi negara. Diluruskan kembali bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga dan melindungi warga negara dari berbagai ancaman. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan konsep keamanan non-tradisional maupun tradisional diciptakan guna bagi stakeholders untuk memahami bentuk konsep keduanya, menerima segala sudut pandang kritikan dan memutuskan maju mengembangkan aksi yang diperoleh menanggapi permasalahan NTS juga. Maka apabila konsep sudah dipahami betul oleh pemegang kekuasaan atau stakeholders, maka cenderung permasalahan NTS ini untuk cepat selesai dengan baik dan lancar. Dengan begitu pun kita mengantisipasi terjadi permasalahan NTS di suatu negara. Melalui bab-bab buku ini saya belajar untuk memahami peran negara, masyarakat, serta kaitannya membahas permasalahan wilayah NTS di berbagai negara belahan dunia.
Selanjutnya, week 6. Pada bab ini saya membahas mengenai kebijakan dan strategi implementasi dalam keamanan internasional yang mempengaruhi suatu negara pada abad ke-21. Nggak hanya itu, bab ini membahas strategi implementasi keamanan dan kebijakan nasional, keamanan dan internasional, proses yang terbilang cukup rumit untuk dilakukan saat pelaksanaan proses pembuatan kebijakan keamanan nasional ini. Kebijakan yang ditetapkan dan diterapkan guna agar suatu negara di dalamnya dapat tercipta rasa damai dan terlindungi seperti yang menjadi maksud dari kebijakan keamanan nasional. Sebelum masuk ke dalam pengertian lebih dalam, saya perlu mengetahui dan memang betul mengetahui bahwa penulis menjelaskan adanya transisi unipolar ke multipolar dalam membahas sistem internasional, seperti pada munculnya negara-negara Cina, Brazil, serta kemunduran Amerika Serikat. Ada juga pola-pola kerjasama yang semakin rumit. Akibatnya muncul institusi regional global dan aktor non-negara. Di sisi lain, memang sumber legitimasi ini dipegang kendali oleh negara barat. Dengan adanya hukum, peraturan yang melahirkan aktor baru dan adat dalam membentuk norma. Sama hal yang menariknya pada strategi implementasi kebijakan keamanan nasional yang tidak jauh beda dengan kebijakan nasional atau internasional. Fungsi dari kebijakan ini menjadikan negara berdiri teguh akan suatu konsep yang real dalam lingkungan masyarakat. Kebijakan keamanan nasional akan mengikuti alur dari apa yang menjadi kepentingan utama negara yang berusaha untuk menciptakan kebijakan tersebut. Usahanya tuh apa? Dia akan fokus ke dalam situnya. Dan sebuah keamanan dalam negara dapat tercipta apabila negara selalu dapat memposisikan dari point of view masyarakat, negara, dan agar nantinya kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan penuh kerjasama antara masyarakat dan negara tersebut, pemerintah atau stakeholders tersebut. Saya mempelajari melalui buku ini bagaimana pembuatan kebijakan keamanan nasional disertai dengan begitu banyak pertimbangan yang cukup rumit. Setiap kebijakan yang berdampak pada negara itu sendiri pun kepada masyarakatnya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi. RSCT atau Regional Security Complexes RSCs ternyata menggunakan pendekatan materialis dan konstruktivis. Diketahui bahwa keamanan itu sendiri tidak hanya berasal dari faktor material seperti membahas kemampuan militer, tapi ada pendukung dari faktor sosial seperti identitas, norma, dan persepsi. Perbedaan antara analisis keamanan di tingkat global dan regional, tingkat global kurang signifikan karena tidak ada konflik sentral sistem internasional. Selanjutnya kalau membahas regional, lebih persis dan signifikan karena on track dalam jalur dinamika pola dalam keamanan global. Busan menerapkan bahwa RSCT ke berbagai wilayah global kayak Eropa, Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Busan membahas bahwa ada elemen utama, aktor, ancaman, dan hambatan dari setiap RSCs ini. Melalui bab ini saya mempelajari banyak pemahaman bagaimana memahami intersecurity dari perspektif regional, bukan global orientations. Security juga ada pada sisi global, bagaimana kita harus tahu kalau keamanan interkontemporer ada tiga nasionalis, globalis, dan regional. Dan pola security adalah perang dingin itu lebih kompleks, makanya kita bisa lihat dari masing-masing karakteristik individunya. Main variable juga ada pada karakteristik individu itu sendiri. Teori kompleksitas regional juga dapat dibahas atau disebut menjadi teori gabungan, yaitu negara yang kuat dari bawah. Terdapat juga social construction di mana structure dan the best actor. Sekuritisasi ada pada proses natural dalam proses yang region itu dan bergantung dari masing-masing negara. Contohnya Indonesia banyak perlawanan dari kelompok Islam garis keras, dari DITI yang tujuannya mendirikan negara Islam. Superpower bilang bahwa itu subglobal dan itu bisa menjadi negara Islam tersebut menjadi ancaman di Indonesia dong, bentuk dari organisasi tersebut. Dan apapun movement itu seperti kapitalis movement, violent religious movement, superman movement, itu dilihat dari energi ideologi yang ada pada global alias global energy. Ada jaringan dan terkoneksi. Jadi harus hati-hati, jangan kita juga sampai terhasut. Membahas kembali kepada sekuritisasi, di mana yang penting dan yang tidak penting, dan biarkan global powernya yang menentukan penting dan tidak pentingnya itu, karena superpower yang naik dan sekuritisasi yang menjadi socially relative.
TSC, setiap pihak melewati proses yang berbeda-beda, akan mengalami pengalaman yang berbeda-beda, maka kita perlu melihat dari perspektif yang lain, yaitu what we see, what we believe will become the reality. Belajar dari pemikiran yang berbeda ini akan ditawarkan oleh konstruktivistik ini.